Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang proyek praktikum struktur data, pembuatan peta dan GPS sederhana dengan algoritma Distrak dan TSP. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fikro Nabila dengan NIM terakhir 110 dan anggota saya Muhammad Musani Faminuddin, NIM terakhir 135. Dan saya Zalti Putra Pradani, NIM terakhir 119. Di sini kami membuat struktur rute perjalanan antar kota di Malaysia. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, sebelum kita memulai pemrogramannya itu, kita harus mengimpor pustaka-pustakanya. Nah, pustaka-pustakanya itu ada import HepG, import ITerTools, import NetworkX SNX, dan import Matplotlib.pilot SPLT. Nah, yang pertama, import HepG yaitu akan digunakan untuk mengelola antrian priority queue dalam algoritma Dijkstra pembuatan rute perjalanan. Yang kedua, import ITerTools yang digunakan untuk menghasilkan semua kombinasi urutan kota. Yang ketiga, import NetworkX SNX yang digunakan untuk membuat struktur graf kota dan hubungannya. Last but not least, import Matplotlib.pilot SPLT yang digunakan untuk menggambar graf kota secara visual. Nah, kita baca satu-satu untuk programnya. Yang pertama itu ada class graph yang berisi dev init, yang kedua dev add vertex, yang ketiga dev edge, dan yang terakhir dev neighbors self city. Nah, yang pertama itu dev init self membuat kelas dengan nama graph untuk mewakili jaringan antar kota. Di dalam kelas ini terdapat dictionary vertis untuk menyimpan data kota beserta hubungan antar kota dan jaraknya. Lalu yang kedua ada dev add vertex, digunakan untuk menambahkan dan mendefinisikan mode add vertex untuk menambah kota atau simpul baru ke dalam graf, dan diinisialisasi dengan dictionary kosong untuk menampung kota tetangga ke kota tersebut. Yang ketiga, dev add edge, menambahkan dan mendefinisikan metode add edge untuk membuat koneksi dua arah antar dua kota dengan jarak tertentu. Karena graf tak berarah, maka arah sebaliknya juga ditambahkan, jadi ada from city to city dan to city from city. Dan yang terakhir, dev neighbors, fungsinya untuk menambahkan dan mendefinisikan metode neighbors untuk mengembalikan semua kota tetangga yang terhubung langsung dengan kota yang diminta, beserta dengan jaraknya juga. Dalam prosesnya, self vertis akan mengakses dictionary dari kota yang disebutkan. Metode items milik dictionary akan mengubah menjadi kumpulan pasangan, lalu mengembalikan daftar kota yang bertetangga langsung dengan city, bersama juga jarak ke setiap tetangga dalam bentuk pasangan. Lalu ada program untuk daftar kotanya. Ini daftar kotanya itu ditambah untuk vertex di Malaysia. Daftar kota yang menyimpan nama-nama kota utama di Malaysia yang akan menjadi simpul node pada graf. Kota tersebut terdiri dari Kota Baru, Melaka, Seremban, Klang, Pinang, Ipoh, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu. Jadi terdapat 10 vertex atau 10 kota. Lalu hubungan antar kota dan jarak itu program untuk hubungan antar kota dan jarak. Hubungan itu mendefinisikan setiap pasangan kota yang terhubung langsung beserta jarak antar kota tersebut. Untuk jaraknya bisa ditentukan terlebih dahulu ya melewati Google Maps. Lalu di sini terdapat 30 edge atau 30 pasang kota. Pasangan ini nantinya akan digunakan untuk membuat sisi pada grafnya. Dan untuk program terakhir untuk bagian saya, melakukan iterasi pada setiap data edge yang berisi tuple kota awal, kota tujuan, dan jarak, lalu menampilkan setiap jalur antar kota dalam format kota A ke kota B sama dengan jarak kilometer, agar pengguna dapat melihat semua rute dan panjang jarak masing-masing kota. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Fikro. Oke,
Setelah kita menentukan daftar kota dan pasangan setiap kota, dilanjut dengan membuat graf dan menambahkan vertex serta edge. Yang pertama itu membuat sebuah objek graf kosong dengan nama graf yang merupakan instansi dari kelas graf. Selanjutnya melakukan hubungan untuk for tadi, terus setiap nama kota city dalam in daftar kota. Selanjutnya memanggil metode add vertex dari objek graf untuk menambahkan setiap kota ke dalam graf sebagai simpul. Jadi nantinya itu apabila bagian ini dijalankan, maka graf sudah memiliki 10 nodes, yang satu node-nya itu untuk setiap kota. Maksudnya semua kota sudah terdaftar dalam node, namun belum ada koneksi antar kota, maksudnya antar mereka ya. Lalu setelah itu melakukan hubungan pada daftar X, yaitu kumpulan pasangan kota yang saling terhubung beserta jarak antar mereka. Terus membuat graph at X from city to city, itu kumpulan kota tersebut yang sudah memiliki jarak, maka metode X dipanggil dari objek graf untuk menambahkan koneksi dua kota dalam bentuk X dua arah. Selanjutnya membuat rute tercepat dengan fungsi distract. Yang pertama, kita membuat dan mendefinisikan fungsi distract untuk menerima graf. Objek graf yang menyimpan kota dan jaraknya. Terus start nama kota asal, end nama kota tujuan, untuk mencari jalur tercepat dari start ke end atau dari awal ke akhir. Selanjutnya membuat priority queue atau antrian prioritas untuk memilih kota dengan biaya termurah terlebih dahulu yang terdiri dari 0. 0 itu maksudnya total jarak saat ini, terus start kota awal, lalu daftar kosong. Daftar kosong ini jalur yang telah dilalui namun tidak usah diisi terlebih dahulu. Selanjutnya membuat set kosong untuk menyimpan kota-kota yang telah dikunjungi supaya tidak diperiksa ulang. Lalu while, yaitu perulangan, akan terus berjalan selama masih ada elemen di antrian. Maksudnya itu tidak ada elemen di antrian itu kui tidak dikosong atau masih ada. Selanjutnya cost city pet sama dengan high key gue. Itu maksudnya kota akan diambil dari jarak terkecil dari antrian kui, terus diambil dari cost itu total jarak ke city saat ini. Lalu city itu maksudnya nama kota yang sedang diperiksa. Lalu pet itu jalur sebelumnya sampai ke kota ini. Selanjutnya, jika sudah pernah dikunjungi, if city in sight sebelumnya, maka proses akan dilewati dan langsung lanjut ke hubungan berikutnya, continue tadi ya. Lalu pet sama dengan pet pull city, itu menambahkan city ke jalur pet. Jadi jalur sekarang adalah jalur sebelumnya ditambah ke kota saat ini. Selanjutnya, if city sama dengan n, return cost pet. Itu tuh maksudnya jika kota saat ini atau city adalah tujuan akhir, maka langsung kembali return ke hasil jarak dan jalur lengkap yang ditempuh dari awal start ke akhir set. Lanjut, setelah itu masukkan visite untuk menandai kota saat ini sebagai kota yang sudah dikunjungi agar tidak diperiksa kembali. Lalu for neckboard within graph itu maksudnya menghubungkan setiap tetangga kota. Jadi setiap tetangga kota itu neckboard tadi dari city yang didapat dari graph neckboard yang nantinya mengembalikan pasangan setiap kota. Lalu mengecek apabila kota lain neckboard sudah pernah dikunjungi, berarti kota ini sudah ada di visite. Itu kayak if neckboard not in visite. Jadi maksudnya kota sudah diproses sebelum sudah dilewati, dan jika belum dikunjungi maka kota masih bisa diperiksa. Selanjutnya return, jika tidak ditemukan jalur dari kota asal ke kota tujuan maka akan dikembalikan. Lalu float if, bahwa jarak perjalanan tidak terhingga karena rute tidak ditemukan. List kosong itu digunakan untuk menandai bahwa tidak ada jalur yang bisa ditempuh dari asal ke tujuan. Selanjutnya membuat rute terbaik dengan fungsi TSP tadi. Jadi yang pertama kita itu mendefinisikan fungsi TSP tadi, def TSP brute force, dengan dua parameter yaitu graph dan cities.
Lalu menyiapkan dua variabel. Yang pertama, min-pad untuk menyimpan rute terbaik dan min-cost untuk menyimpan jarak terkecil yang ditemukan. Selanjutnya, membuat fungsi akan mengevaluasi sebuah kombinasi perjalanan yang memungkinkan antar kota menggunakan permutasi atau perpindahan. Jadi for perm in intertools permutation. Lalu cost now yang bawahnya valid itu berarti setelah itu jarak dihitung dengan cost. Jarak dihitung total jarak dari rute saat ini, dan valid untuk menandai apakah semua rute yang ada bisa digunakan. Lalu for in range length perm -1 itu maksudnya buat sebuah loop untuk memeriksa apakah semua jalur antar kota dalam rute saat ini itu benar tersedia, lalu melakukan hubungan untuk mengecek setiap dua kota yang berurutan dalam rute perm dari kota perm hingga kota terakhir. Dan length perm -1 itu maksudnya memastikan bahwa loop berhenti pada kota kedua terakhir. Lanjutnya if perms I+1 in graph vertex perm I, itu maksudnya kota akan dicek lagi apakah dari kota perm I ada jalur langsung ke kota perm I+1 tadi di dalam struktur graph. Selanjutnya cost plus sama dengan graph vertex ini itu maksudnya jika jalur tersebut ada, maka cost plus sama dengan akan menambahkan nilai biaya atau jarak dengan akses graph vertex atau perm I. Langsung perm I+1 tadi akan diambil dari kota saat ini ke kota berikutnya dan menyimpan ke dalam total biaya rute. Lanjut, else valid sama dengan false itu apabila tidak ada jalur else dari satu kota ke kota selanjutnya, maka rute tersebut dianggap tidak valid dan loop akan diberhentikan. If valid, if perm 0 in graph itu maksudnya apakah rute saat ini masih valid. Setelah diperiksa if perm in graph tadi akan mengecek apakah ada jalur langsung dari kota terakhir perm -1 yang kembali ke kota awal. Nah, cost minus graph tadi, jika jalur pulang ke kota asal ada tambahkan jarak dari kota terakhir ke kota awal ke kota biaya atau cost. Langsung else valid first. Kembali lagi ya, jika tidak ada jalur kembali ke kota awal, maka rute dianggap tidak valid dan tidak akan dipertimbangkan sebagai solusi. If valid, if perm, else, jika sebelumnya ditemukan jalur antar kota yang tidak tersedia, valid akan bernilai false sehingga dilewati, dan jika true maka lanjutkan proses untuk memastikan rute bisa kembali ke kota awal. Lalu if valid and cost lebih kecil min cost sama dengan cost, min-pad sama dengan perm plus perm 0 itu maksudnya valid akan memastikan bahwa rute yang dibentuk tidak terputus, cost lebih kecil dari min cost, lalu membandingkan total jarak dari rute saat ini dengan biaya minimum sebelumnya. Lalu min cost sama dengan cost akan menyimpan nilai jarak baru sebagai biaya minimum, maksudnya rute terpendek sejauh ini sehingga nilainya menggantikan min cost sebelumnya. Lalu min-pad sama dengan perm plus perm 0 akan menyimpan rute terbaik yang ditemukan. Lalu return min-pad atau min cost itu fungsi akan mengembalikan min-pad rute terbaik dengan urutan kota lengkap termasuk kembali ke awal. Min cost total biaya jarak dari rute tersebut. Lalu setelah membuat jalur tadi, kita lanjut membuat rute balik dengan fungsi TSP. Jadi rute balik ini tuh yang pertama dilakukan itu mendefinisikan fungsi TSP rute balik dengan 4 parameter, yaitu graph, start, and cities. Maksudnya rute balik ini dari kota awal ke kota tujuan, lalu kembali lagi ke kota awal. Lalu dilanjut min-pad sama dengan non, min-cost, self-load, itu maksudnya melakukan inisialisasi variabel di mana min-pad untuk menyimpan rute dengan jarak minimum dan min-cost diinisialisasi dengan nilai tak hingga inf supaya biaya rute apapun yang ditemukan pasti lebih kecil. Lalu middle cities, C for C in cities if C,
start and C itu maksudnya kita tuh menentukan kota. Jadi kode ini tuh untuk menentukan kota yang berada di tengah dengan membuat daftar kota yang akan dikunjungi di antara titik awal start dan titik tujuan akhir end. Tidak termasuk start dan end itu sendiri ya. Lalu form intertools permutation itu tuh melakukan perulangan digunakan untuk mengiterasi sebuah elemen lalu ditampung perm untuk setiap permutasi dari kota-kota tengah dengan fungsi modul intertools yang menghasilkan semua kemungkinan urutan. Lalu root sama dengan start plus list tadi itu root itu diarahkan dari atau mulai dari start lalu mengikuti urutan kota tengah yang sedang diuji perm. Jadi kota yang sedang diuji itu perm menunjukkan n kembali lagi ke start untuk menentukan siklus. Cost 0 valid true. Jadi itu maksudnya variabel cost dianalisis dengan nilai 0 untuk menyimpan total jarak tempuh atau biaya rute dari satu kombinasi rute. Apabila tersebut valid, maka benar. For E in range length routes min 1 itu akan dilakukan perulangan untuk menelusuri setiap pasangan kota secara berurutan dalam list rute. Rute akan membentuk satu jalur lengkap dari titik awal ke akhir dan kembali ke awal. Length rute minus 1 lalu diakses dengan pasangan kota rute I plus 1 dan rute I plus 1. Harus tetap dalam batas indeks saja. Lalu dicek apakah ada jalur langsung dari kota saat ini rute I ke kota berikutnya rute I plus 1 di dalam graph. Graph vertex mempresentasikan dictionary dari tetangga kota rute dengan kunci adalah kota tujuan dan nilai adalah jaraknya. Jika rute I plus 1 tidak ditemukan, maka artinya tidak ada X atau koneksi antara dua kota tersebut. Jadi jalur tidak valid. Nantinya nilai jarak antara kota akan ditambahkan ke dalam variabel cost dan diambil dari rute I ke rute I plus 1. Else valid sama dengan false itu maksudnya apabila nantinya kode tidak valid maka hasilnya tidak atau false. Lalu if valid and cost lebih kecil min cost itu jika nanti rute yang diuji valid semua kota terhubung dan total biayanya lebih kecil dari rute jarak sebelumnya. Lalu jarak total rute yang baru akan disimpan dan menghasilkan biaya paling rendah sejauh ini. Lalu return min map min cost itu maksudnya hasil akan dikembalikan dari fungsi pemanggilnya dengan urutan kota terbaik yang ditemukan oleh fungsi yaitu rute yang valid dan memiliki biaya perjalanan jarak paling rendah dan merupakan total biaya atau jarak rute min pad yang ditemukan. Oke, selanjutnya dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya, interaksi pengguna. Membuat interaksi pengguna untuk memilih kota asal dan tujuan, membuat program penyambutan berupa pesan atau sapaan pembuka agar interaksi terasa ramah. Lalu kode menampilkan seluruh nama kota yang tersedia dalam daftar kota. Kode meminta input dari pengguna berupa kota asal dari titik awal perjalanan dimulai. Selanjutnya, kode meminta input dari pengguna berupa kota tujuan dari titik akhir perjalanan. Selanjutnya, pilihan transportasi. Membuat pilihan transportasi yang ingin dipakai, lalu program akan memberitahu pengguna untuk memilih salah satu jenis transportasi diawali dengan baris baru N agar tampilan lebih rapi. Menginput kode opsi agar nantinya pengguna bisa melihat daftar pilihan transportasi beserta kecepatan rata-rata masing-masing. Selanjutnya, pilihan kendaraan. Membuat data kecepatan setiap jenis kendaraan untuk pengguna, lalu diberikan kode input pengguna untuk memasukkan pilihan kendaraan dan diberikan kode jika pengguna memilih mobil atau menginput A maka kecepatan yang digunakan dalam penghitungan setelah 60 km per jam, dan diberikan kode jika pengguna memilih mobil atau menginput B maka kecepatan yang digunakan untuk perhitungan adalah 40 km per jam. Lalu diberikan kode jika pengguna memilih mobil atau menginput C maka kecepatan yang digunakan dalam penghitungan adalah 5 km per jam. Lalu apabila input salah atau tidak sesuai ABC, maka program akan memberi peringatan dan diberikan kode untuk menampilkan jenis transportasi dan yang sudah dipilih oleh pengguna atau ditetapkan otomatis.
Oke. Setelah tadi kita menentukan rute tercepat, terbaik, dan rute asal, sekarang kita akan menentukan atau mencari dan memperhitungkan rute tercepat menggunakan fungsi Dijkstraat. Yang pertama, kita membuat program untuk memberitahukan atau menampilkan pesan bahwa program sedang memproses pencarian rute tercepat. Itu print mencari rute tercepat. Lalu dengan kode total jarak, jalur sama dengan Dijkstraat itu maksudnya memanggil fungsi Dijkstraat dengan parameter graf, kota asal, dan kota tujuan. Nah, fungsi ini tuh untuk mengembalikan total jarak rute terpendek dan urutan kota yang dilalui. Lalu if jalur, waktu sama dengan total jarak dibagi kecepatan. Itu adalah rumus untuk menghitung waktu tempuh. Jadi jika jalur tidak kosong, artinya jalur valid ditemukan, maka program akan menghitung waktu tempuh dengan membagi total jarak dengan kecepatan kendaraan. Kemudian mencetak rute. Nah, mencetak rute ini print jalur tercepat dari asal ke tujuan, lalu print total jarak, lalu print perkiraan waktu tempuh. Jadi mencetak rute, jarak, dan waktu tempuh. Apabila else print tidak ditemukan jalur yang valid. Jadi jika tidak ada jalur, maka pesan akan mencetak error. Lalu menentukan perhitungan untuk mencari rute balik dengan fungsi TSP. Jadi rute balik itu rute awal ya tadi ya, rute awal berangkat ke rute tujuan, ke kota tujuan. Jadi kota awal ke kota tujuan, kembali lagi ke kota awal. Nah, itu dilakukan pertama kali yaitu diberikan kode untuk menampilkan pesan ke pengguna bahwa program akan mencari rute Traveling Salesman Problem, itu TSP ya, yang mulai dari kota asal melewati beberapa kota sampai ke kota tujuan lalu kembali ke kota asal. Jadi itu print mencari rute TSP dari asal ke tujuan lalu kembali ke asal. Lalu diberikan kode rute balik, jarak balik sama dengan TSP rute balik graf asal tujuan kota. Ini maksudnya fungsi TSP rute balik akan dipanggil dengan parameter graf asal, tujuan, dan daftar kota. Fungsi ini tuh untuk mencari rute terpendek yang melewati semua kota di antara asal dan tujuan, kemudian kembali ke kota asal. Maka fungsi akan mengembalikan rute dan total jarak rute tersebut. Lalu if rute balik, waktu balik sama dengan jarak balik dibagi kecepatan. Nah, itu ada tuh cara menghitung untuk waktu tempuhnya ya. Jadi jika rute balik ditemukan atau tidak kosong, maka program akan menghitung estimasi waktu perjalanan berdasarkan jarak dan kecepatan kendaraan, lalu menampilkan rute, total jarak, dan waktu tempuh. Jika tidak ditemukan rute valid, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Jadi itu ada kode else, yaitu print tidak ditemukan rute TSP, rute balik yang valid. Lalu selanjutnya kita akan mencari atau memperhitungkan rute terbaik dengan fungsi TSP. Jadi awalnya akan diberikan kode untuk menampilkan pesan kepada pengguna bahwa akan dilakukan pencarian rute terbaik menggunakan algoritma TSP tadi. Menggunakan fungsi TSP tadi ya, Traveling Salesman Problem. Jadi kodenya itu print mencari rute TSP terbaik. Lalu rute TSP, jarak TSP sama dengan TSP brute force dalam kurung graph, kota. Itu maksudnya fungsi TSP brute force tadi akan dipanggil dengan parameter graf dan kota. Fungsi ini tuh untuk mencari rute terpendek yang melewati semua kota dengan mencoba semua kemungkinan rute brute force tadi ya. Lalu fungsi ini akan mengembalikan rute dengan jarak total terkecil dan jarak tersebut. Selanjutnya if rute TSP sama dengan waktu TSP sama dengan jarak TSP dibagi kecepatan. Nah, ini sama aja, yaitu untuk menghitung waktu tempuhnya. Jika fungsi mengembalikan rute TSP yang valid, program menghitung waktu tempuh berdasarkan kecepatan yang sudah dipilih, lalu menampilkan rute terbaik, total jarak, dan waktu tempuhnya. Nah, apabila atau tidak ditemukan rute valid tadi else, maka program akan menampilkan pesan peringatan berupa tidak ditemukan rute TSP
yang valid seperti itu. Lalu selanjutnya visualisasi graf. Setelah semua data pada graf dibuat, maka dilanjut dengan pembuatan visualisasi berupa graf dan membuat sebuah fungsi bernama visualisasi graf yang menerima parameter graf. Lalu melakukan hubungan untuk menambahkan H jalur antar kota dalam graf G. Cek tujuan kota agar tidak menambahkan sisi dua kali pada graf tak berarah. Setelah itu menentukan posisi koordinat dari node menggunakan algoritma string layout agar tampilan tak rapi dan seragam. Lalu menentukan ukuran gambar visualisasi dan menggambar graf dengan gaya tertentu berupa simpul berwarna biru langit, ukuran besar, teks tebal, dan garis abu. Selanjutnya mengambil dan menampilkan bobot jarak sebagai tabel di sepanjang sisi graf dengan warna merah dan menambahkan judul pada graf dan menampilkan visualisasi graf. Yang terakhir, memanggil fungsi visualisasi graf dipanggil setelah seluruh perhitungan selesai agar pengguna bisa melihat peta koneksi kota. oke, untuk analisis outputnya sendiri, hasil dari kode yang telah kita buat akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut adalah output dari input struktur sistem rute perjalanan antar kota Malaysia, di mana ditampilkan data koneksi antar kota dan jarak yang harus ditempuh. Terdapat input daftar kota yang ada di Malaysia dan terdapat kolom masuknya kota, asal kota, dan kota tujuan yang dapat diisi oleh pengguna. Dalam output tersebut, misalnya pengguna memasukkan kota asal Seremban dan kota tujuan Klang, maka akan keluar menu jenis transportasi yang akan dipilih pengguna. Dapat memilih transportasi apapun sesuai yang tertera pada list. Pengguna memilih mobil, maka pengguna memasukkan kode A, lalu muncul output rute tercepat, rute asal, dan rute terbaik, di mana masing-masing rute terdapat jalur, jarak, dan waktu. Itu gambar di atas itu visualisasi graf yang dihasilkan ya. Jadi akan ketemu rute tercepatnya lewat mana gitu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.